hal penting berkaitan dengan orang yang masih berani meninggalkan sholat 5 waktu gitu. Padahal itu sangat berbahaya ya. Yang pertama dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Jadi sangat berbahaya ya ketika kita berani meninggalkan sholat 5 waktu atau masih bolong-bolong gitu. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Kita tahu bahwa rukun Islam itu kan yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Nah, jikalau tidak ada sholatnya maka keislamannya itu runtuh seperti itu. Nah, yang kedua, Rasulullah juga pernah bersabda tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, ini menjadi renungan buat kita semua ya. Meskipun kita sedang sakit nih sahabat, ketika kita sedang sakit, selama otak kita masih sadar ya, tidak hilang ingatan, tidak koma gitu, maka kewajiban sholat 5 waktu itu tetap berlaku. Ya, Allah memberi kita waktu 24 jam ya dalam sehari atau 1440 menit ya sehari semalam. Masa sih dalam sehari itu buat sholat aja kita nggak bisa gitu. Hanya kurang lebih 10 menit dikali 5 waktu. Jadi jumlahnya kurang lebih 50 menit dalam sehari. Dan itu kurang dari 1 jam ya, masih banyak sisanya yaitu kurang lebih 23 jam dalam sehari semalam kita beraktivitas seperti itu. Maka sungguh terlalu jika sampai kita berani meninggalkan sholat 5 waktu ya. Nah, saking pentingnya sholat 5 waktu itu, Allah memberikan keringanan dalam hal beberapa berikut ini ya. Contohnya boleh sholat sambil duduk ketika tidak mampu berdiri, ketika sakit, atau dalam keadaan cacat fisik dan sebagainya. Boleh sholat sambil berbaring ketika tidak mampu untuk duduk ya. Boleh dengan gerakan isyarat ya, dengan semampunya ketika tidak mampu dengan berbaring. Ketika berpergian ya, kita boleh sholat di atas atau di dalam kendaraan jikalau kita tidak memungkinkan untuk sholat di darat seperti itu. Terus adanya jamak dan qashar ya. Terus tidak ada air maka boleh bertayamum seperti itu. Semua keringanan itu ada karena sangat pentingnya sholat 5 waktu agar tidak ditinggalkan ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mudathir ayat 42 bahwa nanti di akhirat orang-orang yang masuk neraka Sakor itu akan ditanya gitu. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, penghuni neraka ini menjawab, kami dahulu meninggalkan sholat. Ya, tidak termasuk orang-orang yang suka sholat gitu, atau sholatnya bolong-bolong. Nah, ini hati-hati ya. Allah sudah menginformasikan bahwa nanti kelak ada neraka khusus, salah satunya diisi oleh orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai menyesal di akhirat nanti. Ya, jangan sampai kita puasanya oke tapi sholatnya enggak gitu. Ini sama saja dengan memakai baju tetapi tidak pakai celana gitu. Ya, sangat aneh ya. Sahabat, ingin menambah ilmu? Yuk bantu like, komen, dan follow kami ya. Terima kasih.